Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Hairunisa. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang ilmu kelautan dan perkembangannya. Ekspedisi laut yang pertama kali dilakukan, yakni dikenal sebagai ekspedisi Challenger. Ekspedisi Challenger merupakan ekspedisi laut yang pertama kali dengan mengelilingi dunia sejak tahun 1872 sampai 1876. Nah, berikut beberapa ekspedisi laut yang cukup terkenal, antara lain yang pertama ada ekspedisi Challenger, dan yang kedua ada ekspedisi Rumpius, yang ketiga ada ekspedisi Atlantis II, dan yang keempat ada ekspedisi yang dilakukan oleh tim gabungan antara Prancis dan Amerika pada sekitar tahun 1960-an di sekitar Palu Mariana yang memiliki kedalaman sampai 11.000 meter dpl. Yang kelima ada Operation Drake Scientific Expedition, dan yang keenam ada ekspedisi kelautan yang dilakukan tim gabungan dari Prancis dan Indonesia pada sekitar tahun 1990-an menggunakan kapal motor Coridon di perairan Indonesia. Dan yang ketujuh, ada ekspedisi kelautan yang menyeberangi Samudra Pasifik dari Indonesia menggunakan kapal kayu pinisi sampai pelabuhan Vancouver di Kanada. Dan yang kedelapan, ada ekspedisi kelautan untuk tapak tilas rute kayu manis yang pernah diperdagangkan oleh nenek moyang Indonesia pada zaman Hindu atau Buddha menggunakan kapal kayu layar Nusantara dengan bentuk seperti relief Candi Borobudur dari Indonesia ke Madagaskar yang berangkat pada bulan Agustus 2003. Pembahasan selanjutnya yaitu mengapa kita harus mempelajari ilmu kelautan. Di dalam buku An Introduction to Physical Geography and the Environment edisi kedua oleh Michael D. Crom mengatakan bahwa lautan mendominasi di permukaan bumi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sebesar 71% permukaan bumi diselimuti oleh air. Dan lautan sendiri mendominasi sebesar 96,5% air di bumi. Lautan yang sangat luas juga mendukung sebagai kehidupan fitoplankton, yaitu organisme yang memproduksi oksigen dan berhabitat di permukaan lautan. Lalu, fungsi vital lautan lainnya yaitu menjadi faktor pengontrol iklim dan cuaca di permukaan bumi sebagai akibat dari interaksinya dengan atmosfer. Intensitas penyinaran matahari di atas lautan akan berdampak langsung terhadap proses iklim. Dan lautan juga menghasilkan energi dan memindahkannya ke seluruh bagian bumi dalam bentuk arus laut dan juga gelombang. Dan satu hal yang penting dan tidak bisa kita abaikan adalah bahwa lautan menjadi sumber makanan bagi manusia. Seiring perkembangan zaman, perilaku manusia dalam mendapatkan ikan dirasa semakin mengancam jumlah ikan di lautan. Hal tersebut diperparah dengan pencemaran di lautan, baik itu pencemaran berupa sampah ataupun tumpahan minyak yang dapat membunuh ikan dalam jumlah besar. Untuk mengatasi permasalahan sumber makanan di laut, para ilmuwan sedang berupaya mengembangkan sebuah teknologi untuk menumbuhkan jumlah organisme laut sehingga pada akhirnya dapat dipanen sebagaimana memanen pertanian di daratan. Hal tersebut perlu dilakukan karena bisa jadi lautan adalah sumber makanan terakhir bagi manusia. Pada waktu yang sama, lautan juga menjadi tempat pembuangan oleh manusia karena saat ini begitu banyak sampah di lautan sehingga menjadi sumber bencana bagi organisme laut dan lingkungannya. Oleh sebab itu, kita sangat perlu mempelajari ilmu kelautan dan hal-hal yang berkaitan dengannya,
Bisa jadi kerusakan di laut disebabkan oleh manusia sendiri yang tidak mampu menjaga keharmonisan dengan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayanti Puspita Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu kelautan di dunia. Nah, perkembangan oceanografi dimulai ketika manusia mulai tertarik kepada lautan, yaitu di awal peradaban manusia, abad ke-4 sebelum Masehi, abad ke-1 sebelum Masehi, abad ke-14 Masehi, dan abad ke-18 Masehi. Di Indonesia sendiri, penelitian oceanografi dilakukan pada tahun 1904. Saya Dionysius Endar Kristianto. Selanjutnya pada poin keempat, yaitu perkembangan ilmu kelautan di Indonesia. Potensi laut Indonesia sangat besar sehingga perlunya cara yang benar untuk mengembangkan potensi laut di Indonesia dengan cara perkembangan ilmu kelautan ini. Adanya beberapa perkembangan teknologi melalui ilmu kelautan, sudah terdapat beberapa contoh-contoh teknologi. Yang pertama, terdapat vessel monitoring system. Yang kedua, terdapat komputer database. Yang ketiga, terdapat sistem informasi geografi. Selain itu, pemerintah mendirikan pusat penelitian dan kerjasama teknologi kelautan yang rencananya akan dibangun di Cirebon, Jawa Barat. Pembangunan pusat riset kelautan saat ini mendesak dilakukan karena kebutuhan riset dan teknologi untuk sektor kelautan dan perikanan dari waktu ke waktu semakin meningkat di Indonesia. Kemudian ada perkembangan ilmu kelautan dalam berbagai aspek. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu teknologi dan sosial ekonomi. Nah, di teknologi itu ada pembuatan obat tidur dan obat penenang dari kuda laut, ada pembuatan garam 99% murni untuk cairan infus, dan masih banyak yang lainnya. Dan untuk sosial dan ekonomi, yaitu berhubungan dengan kapal, pelabuhan, dan transportasi laut. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, nama saya Novita Intan Pulitasari. Selanjutnya saya akan melaporkan contoh perkembangan teknologi di dalam bidang kelautan. Yang pertama itu ada perkembangan kapal laut. Sekarang itu baru-baru ini ditemukan hydrofoil, terus kemudian ada kapal selam, terus ada juga kapal induk. Terus kemudian selanjutnya yang kedua itu ada pendeteksi suhu laut, dan yang ketiga, yang terakhir itu ada radar laut. Terima kasih.